Ya, oke. Selamat malam, Ara dan Sinta. Kali malam ini kita akan belajar firman Tuhan, meskipun singkat, sederhana, atau melalui Zoom, karena dekat bagi kita semua. Belajar firman Tuhan itu seperti orang makan. Nah, kita kadang merasa, oh aku belum lapar, nggak lapar, akhirnya menunda makan. Tapi ketika kita makan, sesuai dengan jamnya, sesuai dengan waktunya, itu akan mengenyangkan, bahkan akhirnya membuat kita sehat, daya tahan tubuh kita menjadi baik, stabil. Coba kalau kita menunda makan, bahkan sampai akhirnya tidak jadi makan, kita akan mudah sakit. Dengan juga kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, maka ketahanan iman kita pun akan mulai berkurang. Di sisi lain, orang baca firman Tuhan itu seperti disuntik ketika dirawat di rumah sakit. Saya pernah disuntik setiap hari, satu hari selama 5 kali, 4 atau 5 kali. Nah, tidak tahu suntikan mana yang menyembuhkan. Apakah hari yang kedua, ketiga, atau yang keberapa, tapi suntikan itu tidak boleh berkurang. Sampai akhirnya kan hasil yang baik kesembuhan. Coba kalau hanya disuntik satu hari, hari pertama. Tentu saya tidak akan mengalami kekuatan di dalam tubuh saya, sehingga tidak akan sembuh dari sakit saya. Atau jatahnya dirawat 10 hari, hanya disuntik 4 hari saja, juga tidak akan membaik. Demikian juga kita belajar firman Tuhan, perlu banyak sumber, perlu banyak waktu, perlu banyak kesempatan sehingga kita bisa kuat menghadapi kehidupan. Oke, kita berdoa lebih dulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada malam hari ini belajar firman-Mu melalui fasilitas Zoom ini Tuhan. Kiranya Komsel yang sederhana boleh jadi berkat bagi kami semua tetap bertekun di dalam Engkau. Nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, dan juga saya berharap yang setiap hari saat teduh itu tetap kita laksanakan, tetap kita kerjakan. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Tidak tahu firman Tuhan yang bagian mana, yang kapan, tapi ketika kita membacanya setiap hari, ada saja peringatan, kekuatan, teguran yang kita alami. Nah, oke, kita hari ini belajar sekali lagi dari bagian doa Bapa kami, yang bagian akhir sekarang. Berarti 9 satu bagiannya ke-6 dari doa Bapa kami, dari pembelajaran tentang doa Bapa kami. Kelihatan ini, Kak Cinta? Kelihatan, Mbak. Dan Nara kelihatan juga ya. Oke. Sekarang saya sudah mulai tahu bagaimana cara memunculkan teks di Zoom. Oke, firman Tuhan dari Matius 6 ayat 13. Yang lalu juga kita baca Matius 6 ayat 13, tapi ada lagi bagian akhir. Bagian akhir ini yang saya bahas tersendiri, kita pelajari tersendiri. Firman Tuhan berkata, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagian ini saya beri judul pembelajaran mengenai memuji Tuhan. Setelah doa Bapa kami, kita pelajari dari awal sampai pertengahan, sampai bagian yang lalu. Ternyata di bagian akhir ditutup, kita ini diajarkan untuk memuji Tuhan. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk berkata, engkaulah itu Tuhan atau Allah Bapa yang mempunyai kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan. Nah, itu adalah pengajaran untuk memuji Tuhan. Setiap kali kita berdoa, tidak selalu hanya meminta, tapi usahakan juga memberikan pujian untuk Tuhan. Mungkin pada waktu pagi berdoa, kita mohon perlindungan Tuhan, tapi katakan juga dalam doa itu, sebab Tuhan itu baik, menolong kami, Tuhan yang menjaga setiap langkah kami, itu artinya memuji Tuhan. Nah, mulai hari ini, kalau tadi terima saat teduh renungan dari saya, nah itu sekarang saya tambahkan doa untuk hari ini. Artinya apa? Kita belajar untuk
Tidak hanya baca firman Tuhan, tapi kita melangkah di bulan Maret ini. Kita mulai Januari, sekarang Maret ini kita ditambahkan untuk berdoa bagi orang lain atau diri sendiri dan sebagainya. Kita awali tadi berdoa untuk orang tua. Dan setiap hari kita akan eh, memperbarui apa yang kita doakan. Ya, memang mungkin ada doa kalian yang lain untuk hal-hal tertentu, tapi ada bagian khusus yang akan kita bawa. Ya, jadi sekali lagi bahwa ketika kita berdoa, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Tidak selalu dengan bernyanyi, tapi juga dengan mengatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kebaikanmu saya bisa bangun pada pagi hari. Dan saya siap untuk berangkat sekolah, untuk Kak Cinta, dan saya siap Tuhan untuk hari ini bekerja, menyelesaikan tugas saya hari ini. Kami percaya Tuhan itu baik, dan itu penuh kasih, nah itu adalah pujian. Hal ini mengandung pengertian bahwa kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk memuji Tuhan dalam setiap waktu. Bukankah dalam ibadah minggu kita memuji Tuhan? Dalam persekutuan doa, dan ada persekutuan doa di sekolah atau di tempat yang lain. Atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan untuk memuji Tuhan dalam setiap waktu. Mungkin dalam perjalanan, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita memuji Tuhan. Itu adalah bahwa setiap saat kita diajarkan untuk memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan. Jadi ini pengantarnya adalah bahwa kita diajarkan untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pembelajarannya, pembelajaran memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena sifatnya Tuhan. Apa yang kita puji itu sifatnya Tuhan. Salah satu contohnya, Mazmur 8 ayat 2. Kak Sinta bisa bacakan? Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2. Ya Yang Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. iya, Mazmur, kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan juga orang-orang yang lain, tidak semua Daud. Itu untuk menyatakan pujian kepada Tuhan. Salah satunya, ya ini ayat 2. Daud mengatakan, Tuhan itu mulia. Namamu mulia Tuhan di seluruh. Namamu agung mengatasi langit bumi dan sebagainya. Bahkan dikatakan di ayat lain yang lain bahwa Kau Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang kuat. Jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita memuji Tuhan karena sifatnya Tuhan. Sifatnya apa? Tuhan itu baik, mulia, penuh kasih, kemurahannya besar, rahmatnya tidak terduga. Tuhan itu mulia, seperti yang tadi dibaca. Dan segala sifat Tuhan yang luar biasa kita nyatakan melalui pujian kita. Jadi kita memuji Tuhan itu karena sifatnya Tuhan. Sifatnya tentu hal yang positif, hal yang baik. Karena Tuhan tentu memiliki sifat yang luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu agung. Mungkin kita tidak, kalau kesulitan mengatakan melalui kata-kata, bisa dibantu melalui lagu. Ada lagu lama berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Nah, itu kita sedang memuji sifatnya Tuhan yang baik dan penuh kasih. Kemudian ada juga lagu, ya ini mungkin kalian sudah tahu, semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadi kita memuji Tuhan bahwa kebaikan Tuhan tidak terbatas. Atau lagu sekolah minggu berkata, kasihnya seperti sungai. Kita mengatakan bahwa kasih Tuhan itu
mengalir tanpa batas seperti sungai. Banyak lagi lagu yang lain. Lagu-lagu sekolah minggu itu juga lebih banyak diajarkan untuk kita memuji Tuhan karena sifat Tuhan yang baik, yang ajaib, kasihnya itu luar biasa. Lagu-lagu yang lebih dewasa lagi mengajarkan bahwa Tuhan itu menolong dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tapi kalau sekolah minggu, kita bersuka cita memuji Tuhan karena sifat Tuhan yang begitu indah, begitu dahsyat. Jadi yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan? Karena sifat-sifatnya Tuhan. Itulah yang kita katakan, yang kita nyanyikan, yang kita ungkapkan lewat pujian yang kita nyanyikan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena mengalami pertolongan Tuhan. Nah, Nara bisa bantu baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Silakan, Nara. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat keempat, Dia yang menebus dosamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, ini sekali lagi ditulis oleh Daud. Daud membuat lagu atau nyanyian tentang kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan itu mengampuni segala kesalahan. Satu, terus menyembuhkan segala penyakit. Dua, yang ketiga, menebus hidup dari lubang kubur. Jadi karena pertolongan Tuhan yang baik, yang ajaib, mengampuni, kemudian menyembuhkan, maka Daud memuji Tuhan. Dalam hidup ini kita pasti sering mengalami masalah dan kesulitan. Satu kali kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tanpa diduga Tuhan menolong kita secara ajaib. Di saat itulah kita menyatakan kebaikan Tuhan melalui pujian yang kita naik. Pernahkah kamu mengalami situasi sulit lalu memuji Tuhan? Pada akhirnya mengalami pertolongan yang tidak terduga. Contohnya misalkan kondisi sakit, berdoa, dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Atau ketika mengalami situasi-situasi yang lain, tidak punya uang, berdoa ternyata Tuhan menyediakan berkat. Dan kita mengucap syukur. Kita menyanyikan lagu misalkan ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Karena sudah ditolong Tuhan, maka memuji Tuhan. Ketika mengalami situasi sulit, ditolong Tuhan. Kemudian hidupnya dipulihkan. Terus berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Baca lagunya seperti itu. Jadi ketika situasi kita ditolong Tuhan, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Jadi pembelajaran memuji Tuhan yang pertama, kita memuji Tuhan karena sifatnya. Dua, karena mengalami pertolongan Tuhan secara langsung. Yang pernah Kak Sinta mengalami pertolongan Tuhan, dia ketika sudah ditolong oleh Tuhan, memuji Tuhan. Nara pun juga begitu. Satu kali mengalami ditolong Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa memuji Tuhan? Bukan cuma karena sifatnya Tuhan atau karena mengalami pertolongan. Tapi kita memuji Tuhan karena bagian dari hidup kekristenan. Kak Sinta, boleh baca Wahyu 9, Wahyu 4.
Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur pada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Iya, orang Kristen dikenal sebagai pribadi yang suka penyanyi atau suka memuji Tuhan. Kalau ibadah penyanyi, tidak ada umat lain yang melakukan nyanyian sebagai bagian dari ibadah. Umat manapun tidak ada. Kalau ibadah paling ya apa lakukan gerakan tertentu atau ada yang mengucapkan kata-kata tertentu seperti mantra dan sebagainya. Tapi hanya orang Kristen, umat Tuhan ini yang melakukan ibadahnya dengan nyanyian, kan nyanyian. Kalau di Islam memang ada mereka itu membuat lagu-lagu tertentu untuk bagi untuk mereka menyanyikan, tapi itu bukan bagian dari ibadah, hanya sebagai nyanyi. Tapi ibadah yang bernyanyi hanya orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan dalam segala situasi menaikkan pujian untuk Tuhan. Ada kelahiran, bersukacita. Mengalami situasi yang baik, itu memuji Tuhan. Bahkan kalau ada masalah pun, tetap memuji Tuhan, tetap bernyanyi. Sampai kalau mengalami kematian, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tidak lepas dari menyanyi untuk Tuhan. Nah, contohnya lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kita memuji Tuhan dalam segala. Jadi kalau orang lain ketika misalnya mengalami situasi kematian, yang ada hanya tangisan. Tapi di orang Kristen, ya memang ada kesedihan. Tapi tetap kita memuji Tuhan, nyatakan pujian. Jadi memuji Tuhan itu bagian dari hidup kekristenan. Bukan cuma karena harus ibadahnya minggu bernyanyi. Di dalam setiap hari, kita tidak lepas dari memuji Tuhan. Memuji Tuhan merupakan kebiasaan yang baik dan harus kita lakukan setiap hari. Mengapa? Nah, karena ketika kita memuji Tuhan di bumi sekarang ini, itu melatih kita untuk memuji Tuhan saat di surga nanti. Ketika di surga, yang kita lakukan apa? Kalau kita lakukan adalah memuji Tuhan setiap, menyembah Tuhan setiap. Itu yang kita lakukan. Tidak diam-diam, tidak apa cerita-cerita, enggak, tapi memuji Tuhan. Sama seperti yang dibaca Kak Cinta tadi, orang-orang yang ada di surga itu mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Sebab Tuhan yang layak menerima hormat, kuasa. Nah, ada lagu sekolah minggu, enggak tahu masih sering dinyanyikan enggak? Di surga nanti pakai baju putih. Siapa lagi? Atas kepala mahkota emas. Masih dinyanyikan enggak lagu itu, Kak Cinta? Masih? Atau jarang? Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Nara tahu lagunya? Surga nanti pakai baju putih. Padahal bajunya nggak putih di surga itu. Cuma sama orang-orang di Karang. Bajunya putih. Bajunya itu tidak putih di surga. Bajunya itu baju kemuliaan. Warnanya tidak pudar. Bagian akhir saya berkata, mari naikkan pujian untuk Tuhan di setiap waktu untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan pujian setiap waktu untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Situasi apapun tetap Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita puji Tuhan dalam segala situasi. Oke, terakhir sharingnya, lagu pujian apa yang kamu suka? Terus mengapa kamu suka lagu? Cara berpikir, Kak Sinta juga siapkan. Kalau saya paling suka dengan lagu yang lagunya begini. Apapun yang terjadi,
Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kenapa saya suka lagu itu? Karena ternyata di lagu itu dikatakan Tuhan Yesus baik itu bukan kalau saya diberkati, bukan kalau saya hidupnya sedang enak, tapi apapun yang terjadi, situasi tidak menyenangkan, Tuhan Yesus tetap baik. Oke, Nara, lagu apa yang disuka? Lagu pujian apa yang sering dinyanyikan Nara atau yang Nara suka? Ada? Ada, pasti ada. Pokoknya apa? Ini pernah memimpin pujian. Apa ini? Penolong yang setia. Lagu apa? Ingat? Soal lagu Kimpok. Kalau Kak Cinta, nanti kembali ke Nara. Lagu apa yang Kak Cinta suka? Lagu pujian untuk Tuhan suka. Apa suka lagu? Akhir-akhir ini lagi suka lagu yang itu loh. Ku Tetap Cinta. Gak denger Lagu ya, Pak? ya dengar tapi kurang tahu lagu kurang jelas. Oh, terlalu banyak Oh, lagu cinta. yang anu, ya. Kenapa suka lagu itu? Akhir-akhir ini aja sih, Pak. Akhir-akhir ini, kenapa? Lagi suka lagu itu. Oh, suka lagi. Gak ada pengalaman belum? Pada, pada. Enggak. Gimana awalnya lagu itu? Ya, iya, Pak. Ada Awalnya, hujan soalnya, awalnya, Pak. awalnya gimana? Ku Tetap Cinta. Gitu. Oh iya. Terus terlalu banyak yang Iya. Nara, lagu apa yang kamu suka sering nyanyikan? Penolong setia. Apa? Satu-satunya yang aku andalkan. Oh, satu-satunya suka lagu. Karena lagu itu pun mengajarkan Tuhan lah yang seharusnya jadi andalan kita. Satu-satunya. Seringkali Tuhan tidak dijadikan satu-satunya. Tapi ketika yang satu gagal, yang lain tidak berhasil, lagu itu mengajarkan satu-satunya. Oke, kita akhiri Zoom malam hari ini. Gantian ya. Nara yang berdoa. Yang lalu Kak Sinta. Sekarang Nara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, merasakan konser, dan sekali lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih Kak Sinta. Terima kasih, Kak.